Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyelesaikan salah satu soal topik aljabar linier yang pernah dipakai dalam Unmipa PT tahap 1 Regional Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini adalah masalahnya. Misalkan matriks X merupakan matriks berukuran n kali n dengan entry-entrynya bilangan real dan X pangkat 4 sama dengan O. Jika X plus 3i tak singuler, maka tentukanlah inverse dari X plus 3i. Tentu masalah ini bukan masalah yang biasa. Kita harus menemukan solusi yang algoritmanya kita tentu tidak tahu ya, karena biasanya kita akan mencari inverse matrix itu ketika matriksnya ada kemudian kita cari determinannya. Nah, tetapi di sini X itu tidak didefinisikan, maksudnya tidak didefinisikan entry-entrynya, dia hanya didefinisikan matriks X begitu saja. Jadi kita harus menemukan cara lain. Nah, kemudian kita akan coba menyelesaikan dengan metode Polya. Polya itu mengenalkan 4 tahap dalam memecahkan masalah. Yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga melaksanakan rencana, kemudian yang terakhir memeriksa kembali. Pertama kita akan coba memahami masalah. Jika diperhatikan, matriks X tersebut adalah matriks persegi ya, karena entry-nya n kali n dan entry-entry-nya itu adalah bilangan real. Jadi jelas X ini adalah matriks bilangan real, matriks persegi bilangan real. Nah, kemudian ada fakta bahwa X pangkat 4 itu sama dengan O, matriks O. Jadi matriks O ini adalah matriks yang entry-entry-nya itu semua 0. Nah, O ini mengikuti matriksnya siapa? Jadi maksudnya ketika X di sini ordernya n kali n, berarti O ini juga ordernya n kali n. Begitu juga dengan I. Itu siapa? Itu matriks identitas. Ukurannya juga akan sama dengan X, yaitu n kali n. Matriks identitas itu ya, ini bisa disaksikan. Ini contoh matriks identitas order 3. Jadi diagonal utamanya itu 1, kemudian yang lain itu 0. Jadi kalau n kali n berarti diagonal utamanya adalah 1 dan yang lain itu 0. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami juga bahwasanya definisi pangkat dalam matriks, khususnya ring matriks, X pangkat n itu didefinisikan sebagai perkalian dari X pangkat n-1 dikali X, dan X pangkat 0 itu adalah matriks identitas. Kemudian tahap kedua dari metode Polya yaitu merencanakan penyelesaian. Nah, biasanya dalam mencari inverse matrix kita akan mencari determinannya terlebih dahulu. Tetapi dalam matriks ini tidak mungkin. Berarti kita harus mencari cara lain. Cara apa? Cara yang akan kita gunakan adalah kita akan melangkah mundur dan menggunakan teknik coba-coba. Jadi nanti akan kita misalkan inverse-nya, kemudian kita gunakan aksioma identitas. Apa itu aksioma identitas? Ini dia. X dikali X inverse sama dengan I. Jadi kita akan misalkan X inverse ini, sehingga jika dikalikan dengan matriks X itu I. Jadi kita misalkan inverse dari X plus 3I, sehingga kalau dikalikan dengan X plus 3I sama dengan I. Ya, kita akan eksekusi rencana tadi. Sekarang kita misalkan Y sama dengan X plus 3I inverse. Oh ya, ada satu hal yang terlewat. Tadi di soal ada kata-kata tak singuler. Jadi tak singuler itu artinya matriks itu determinannya tidak 0. Untuk apa fakta ini? Ketika determinannya itu tidak 0, berarti inverse dari suatu matriks itu ada. Karena rumus dari inverse suatu matriks itu kan 1 per determinan. Jadi determinannya tidak boleh 0. Nah, biasanya dalam matriks berukuran n kali n dengan entry-entrynya bilangan real dan tak singuler itu biasanya disimbolkan dengan m n bintang r,
seperti ini. Ini simbol dari matriks orde n kali n, entry-nya bilangan real tak singular. Jadi si X plus X ini anggotanya ini. Nah, kita akan menggunakan fakta A kali A inverse itu I. Jadi kita misalkan Y tadi inverse dari X plus 3I, sehingga X plus 3I kalau dikalikan Y sama dengan I. Sekarang kita misalkan Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus DI. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa X pangkat 4 sama dengan O. Jadi ide dasarnya adalah X ini dikalikan berapa yang hasilnya X pangkat 4. Jadi ya X pangkat 3. Tetapi nanti kan mengakibatkan koefisien. Jadi kita misalkan koefisiennya A di sini. Untuk apa sih O ini? Keistimewaan dari matriks O itu matriks identitas terhadap operasi penjumlahan. Jadi di dalam ring itu ada 2 operasi, identitas terhadap penjumlahan itu O, identitas terhadap perkalian itu I, khususnya di matriks ini. Nah, O ini kalau ditambahkan berapapun, itu hasilnya ya bilangan itu, matriks itu sendiri. Ini istimewanya. Kalau dikalikan bilangan berapapun, ya hasilnya 0. Atau O itu sendiri. Nah, kita misalkan A, B, C, D ini sebarang konstanta real. I di sini matriks identitas. Nah, kita coba kalikan dan menggunakan fakta bahwa perkaliannya itu menghasilkan identitas. Kita kalikan biasa menggunakan sifat distributif karena ring itu punya sifat distributif. Nah, ini kita dapatkan di sini ada X pangkat 4 berarti O. Jadi O kali A ya O. Kemudian di sini ada I kuadrat I kali I itu I. Jadi ini keistimewaan dari matriks identitas. Kita sampai pada bentuk ini. Nah, bentuk ini kita gunakan kesamaan suku banyak. Di ruas kiri ada 3 plus B, di sebelah kanan nggak ada, berarti 0. Ya, analog dengan itu. Kemudian di sini ada 3D, di sini ada 1. Nah, kita sudah sampai ke bentuk ini. Kita sudah tinggal selangkah lagi. Di sini ada 3D sama dengan 1, berarti D sama dengan sepertiga. Ketika D sama dengan sepertiga, kita substitusikan ke sini. Ketika C ketemu, kita substitusikan ke 3B plus C. Ketika 3B plus C ini sudah diketahui B-nya, kita substitusikan ke 3A plus B. Sehingga 4 konstanta itu dapat diketahui nilainya. Nah, sehingga Y itu adalah min 1/81 X pangkat 3 plus 1/27 X kuadrat min 9 X plus 1/3I. Ini adalah inverse dari X plus 3I. Jadi kita berhasil menemukan. Tetapi dalam metode Boolean masih ada satu tahap lagi, yaitu memeriksa kembali. Tapi ini penting karena kita akan memverifikasi kebenaran argumen yang kita lakukan tadi. Apakah sesuai dan apakah benar secara matematik. Menurut aksioma identitas, inverse itu tunggal. Jadi ketika kita menemukan inverse, ya itu pasti inverse-nya karena inverse itu tunggal. Tidak ada inverse yang lain. Kalau benar, berarti X plus 3I dikalikan Y tadi haruslah I. Kita kalikan menggunakan sifat distributif. Ternyata O plus I kuadrat. I kuadrat itu I tambah O ya I. Ya, jadi benar. Ternyata perkalian inverse dari X plus 3I dan X plus 3I I. Jadi inverse yang kita temukan tadi benar. Sehingga jawaban kita benar secara matematik dan sesuai dengan yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan tadi adalah siapa inverse dari X plus 3I. Inverse dari X plus 3I adalah ini, min 1/81 X pangkat 3 plus 1/27 X kuadrat min 1/9 X plus 1/3I. Oh ya, jangan salah mengartikan ketika X pangkat 4 sama dengan 0 itu tidak mengimplikasikan X sama dengan 0. Tetapi X sama dengan 0 implikasinya X pangkat 4 sama dengan 0. Jadi ketika kita boleh mengambil kasus khusus di sini, kita substitusikan X sama dengan 0, kita akan mendapatkan Y sama dengan sepertiga I. Tetapi untuk bentuk umumnya itu yang ini. Ini jawaban yang benar. Ketika kalian menjawab Y sama dengan sepertiga I, salah. Karena yang ditanyakan itu bentuk umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang menyaksikan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Dan kalau ada pertanyaan atau komentar boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.